Timnas Indonesia kembali latihan perdana di Cina. Hilgerson Eliano tiba-tiba dilarang main. Belanda diam-diam soroti kecurangan Bahrain, ikut bantu urus ke FIFA. Laga Timnas Indonesia versus Cina kembali dipimpin oleh wasit kontroversi. Media Cina iri Timnas Indonesia tiba lebih cepat di Qingdao daripada tuan rumah. Pelatih Cina kaget skuad Garuda dihuni oleh mayoritas pemain abroad. Kevin Dix akhirnya bersalaman dengan Erick Thohir, fix proses WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI yakni Erick Thohir memastikan Kevin Dix bakal jadi pemain Timnas Indonesia. Momen keduanya sedang bersalaman diunggah di media sosial Instagram pada Sabtu 12 Oktober 2024. Momen ini sekaligus melepas penantian publik penggemar sepak bola Indonesia akan naturalisasi Kevin Dix. Dia sudah lama dinanti-nanti kedatangannya untuk mengenakan jersey skuad Garuda. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Gak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix, tulis Erick Thohir. Beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi oleh PSSI. Ini adalah pertama kalinya mereka menghubungi agen saya, dan saya merasa terhormat karena mereka percaya saya bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Erick Thohir sempat mengelak. Dia tak mau sesumbar terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Dia meminta semua pihak sabar menunggu. Ya, semoga. Kalau dia datang dan salaman berarti benar. Kan masih belum tahu, kata Erick Thohir. Sekarang Erick Thohir sudah bersalaman dengan Kevin Dix. Itu artinya Kevin Dix resmi akan proses WNI dalam waktu dekat. Hadirnya Kevin Dix menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Hal ini dikarenakan Kevin Dix adalah pemain grade A dan mempunyai kualitas yang sangat mumpuni. Dia dipastikan bisa membantu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit kontroversi, yakni Omar Al-Ali, memimpin laga Timnas Indonesia versus Cina pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda terancam dicurangi lagi. Sebelumnya, Timnas Indonesia bermasalah dengan wasit saat melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Laga itu berakhir imbang 2-2. Kemenangan Timnas Indonesia yang sudah di depan mata buyar karena gol Mohamed Mahrun pada menit ke-90+9. Taurahan ini memicu kontroversi, sebab waktu injury time yang diberikan hanya 6 menit. Wasit Oman Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan tersebut jadi bulan-bulanan netizen tanah air. Nah sekarang Timnas Indonesia juga bakal dihadapkan dengan wasit yang memiliki karakter yang hampir sama saat melawan Cina. Omar Al-Ali juga punya track record yang kurang bagus. Sebelumnya dia membuat keputusan kontroversial saat Bahrain melawan Australia pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di kala itu dia mengganjar pemain Australia Kusini Yengi dengan kartu merah langsung di menit ke-77. Kondisi pincang membuat negeri Kangguru tersebut akhirnya tumbang 0-1 akibat gol bunuh diri dari Harry Sauter. Tentunya diharapkan insiden kontroversial tak terjadi saat duel Timnas Indonesia versus Cina. Sebab Garuda butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong kini duduk di peringkat kelima klasmen grup C berbekal nilai 3 poin. Jaizes dan kolega di bawah Jepang 9 poin, Australia, Arab Saudi dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Tudingan media Cina bahwa dua pemain Timnas Indonesia berstatus ilegal sampai juga di telinga Miss Hilgers dan juga Eliano Renders. Dua pemain anyar Timnas Indonesia yakni Miss Hilgers dan Eliano Renders dituding salah satu media Cina bahwa mereka adalah pemain ilegal. Media Cina tersebut beralasan sumpah WNI Miss Hilgers dan Eliano tidak dilakukan di Indonesia melainkan di Belanda. Kemudian proses berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia begitu cepat, tidak sampai 2 minggu. Pemberitaan ini juga sampai ke telinga Miss Hilgers dan Eliano sendiri. Hal ini dikatakan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Yani Sumarji pada Selasa 8 Oktober 2024.
Kemarin saya ngobrol sama Mes dan juga Eliano. Mereka juga mungkin baca juga di berita-berita yang begitu-begitu, kata Sumarji. Tapi ya, saya sudah sampaikan, kalau hal seperti itu adalah hal biasa, lanjut Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa tidak ada masalah untuk tempat pengambilan sumpah WNI, lantaran fasilitas negara juga hadir di sana untuk mempermudah. Di sisi lain, timnas Indonesia malam ini tengah menggebel latihan perdana di Cina sebagai persiapan menghadapi tuan rumah. Mes Hilgers dan Eliano juga ikut dalam sesi latihan tersebut. Sesi latihan timnas Indonesia di Cina berlangsung sangat lancar. Para pemain terlihat mulai mematangkan taktik. Para pemain timnas Indonesia terlihat sangat kompak dan bersemangat dalam sesi latihan tersebut. Latihan perdana di Cina ini dipimpin langsung oleh pelatih kepala timnas Indonesia yakni Sintayong. Mes Hilgers dan Eliano Renders dipastikan akan dimainkan Sintayong saat menghadapi Cina nanti. Skuad Garuda tak peduli dengan tudingan aneh dari media Cina tersebut. Timnas Indonesia saat ini hanya akan berfokus pada latihan sebagai persiapan untuk meraih 3 poin saat menghadapi Cina pada tanggal 15 Oktober mendatang. Media asal Belanda ternyata ikut menyoroti kontroversi wasit Ahmed Alkaf saat memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Belanda Football International menuliskan poin penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 hilang karena gol Bahrain saat injury time di babak kedua. Indonesia kehilangan poin berharga di masa injury time dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia, tulis Football International. Lebih lanjut, Football International menulis bahwa timnas Indonesia sepertinya akan meraih kemenangan pertama pada grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol dari Ragnar Rotmaung dan juga Rafael Strijk sempat membuat tim Garuda unggul. Namun, gol Ahmed Mahrun saat injury time babak kedua membuyarkan kemenangan timnas Indonesia. Football International menyoroti jumlah injury time yang berbeda dari yang semula diberikan wasit yakni 6 menit. Di menit 9 injury time, keadaan menjadi buruk bagi Indonesia. Wasit awalnya hanya memberikan tambahan waktu 6 menit, tetapi kemudian menjadi 9 menit. Pada menit akhir, Mahrun mencetak gol pertama Bahrain, menyamakan kedudukan yang dengan itu ia membuat Indonesia berduka, tulis Football International. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf juga membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong marah. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan wasit memimpin secara bias. Kalian tahu kenapa pemain kami marah? Anda tahu menit tambahan waktu itu 6 menit. Itu lebih dari 9 menit. Keputusan wasit semua bias. Ketika kami menghalau pemain Bahrain, Anda tahu ini akan terjadi tendangan bebas. Jadi saya pikir semua orang tahu. Anda tahu mengapa pemain kami marah di sana, ucap Sintayong. Timnas Indonesia selanjutnya akan melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tampak ketakutan melihat skuad timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarir di Liga Belanda dan juga Belgia. Karena itu, Branko Ivankovic menegaskan timnas Cina tak boleh meremehkan skuad Garuda, meski secara ranking FIFA, Cina berada di atas timnas Indonesia. Cina, yang berada di peringkat ke-91 dunia, akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA. Timnas Indonesia dalam laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa 15 Oktober 2024, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Tim naga julukan timnas Cina menjamu skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari 3 laga yang sudah berjalan, dan terakhir dibantai oleh Australia 1-3. Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya Jordi Amat dan kawan-kawan juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Karena itu, Branko Ivankovic tak mau menganggap remeh tim merah putih. Terlebih, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa, sehingga wajib diwaspadai. Indonesia juga tim kuat, dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh, kata Ivankovic. Kita harus mempersiapkan diri secara maksimal dan menunjukkan ketangguhan dan agresivitas kita sendiri untuk menyelesaikan tugas dalam pertandingan berikutnya, imbu Ivankovic.
Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C, persis di atas China yang sama sekali belum mendapatkan poin. Miss Hilgers dan kolega sementara memiliki 3 poin dan hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain yang duduk di urutan 2 hingga ke-4.